Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medioni Tiasanggari, jurusan Teknologi Elektromedis dengan NIM 2018-30004. Di sini saya akan memenuhi tugas mikroprosesor, yaitu disuruh membuat dua flowchart menggunakan Arduino yang ada di Tinkercad. Dan ini adalah untuk flowchart yang pertama. Setelah itu, mari kita membuat rangkaian program Arduino yang disimulasikan menggunakan Tinkercad untuk flowchart yang pertama. Check it out. Jadi, kita akan membuat sebuah rangkaian menggunakan Arduino. Ini di sini saya sudah siapkan komponen-komponen apa saja, yaitu push button, resistor, dan LED. Di sini kita menggunakan 3 push button, 3 LED, dan 3 resistor yang bernilai 330 ohm. Baiklah, yang pertama kita sambungkan kaki push button ke ground. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna hitam untuk menandakan bahwa itu adalah ground. Selanjutnya sama juga, kaki push button satunya kita sambungkan ke ground. Setelah itu ubah warnanya menjadi warna hitam. Ya, setelah itu untuk push button 3 sama juga, kita sambungkan ke ground, dan setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna hitam untuk menandakan bahwa itu adalah sebuah ground. Kita rapihin sedikit agar lebih rapi ya. Oke, setelah semua push buttonnya kita sambungin ke ground, selanjutnya sambungin lagi kaki push button 1 ke input nomor 12. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Satunya lagi, push button yang kedua kita sambungin ke input bernomor 11. Kita ganti warnanya jadi warna merah, dan satunya lagi untuk push button 3 kita sambungin ke input nomor 10. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Setelah itu kita sambungkan kaki resistor ke katoda LED. Selanjutnya sama, untuk resistor yang kedua sambungin ke kaki katoda LED. Warnanya tetap warna hijau, dan satunya lagi sambungin kaki resistor ke LED juga. Setelah itu untuk kaki anoda LED kita masukkan ke input bernomor 2. Setelah itu kita ganti menjadi warna merah. Kemudian untuk LED yang kedua kita masukin ke nomor 3, input nomor 3, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian untuk LED yang ketiga kita masukin ke input bernomor 4. Terus kita ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, setelah itu untuk kaki resistor satunya lagi kita masukkan ke ground. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam untuk menandakan bahwa itu adalah ground. Kemudian resistor yang satunya lagi ke ground. Setelah itu ganti warnanya menjadi warna hitam.
sedikit. Nah, sambungin kaki resistor satu ke satunya untuk bikin ground seperti video di atas video tersebut. Setelah selesai, maka kita klik kode, terus klik blok, klik teks, habis itu kita klik continue. Nah, di sini kita hapus semua programnya.
Oke, setelah semua kodenya ditulis, kita klik start. Kita lihat apakah ada yang salah atau enggak. Kalau tidak, kita bisa lanjut. Oke, jadi ketika push button pertama ditekan, maka LED pertama akan nyala, sedangkan LED kedua ketiga mati. Push button 2 ditekan, LED 1 3 mati. Terus LED 3 ditekan, LED 3 nyala, 1 2 mati. Nah, kita ulangin. Nah, seperti video tersebut. Jadi untuk program-program yang ada di flowchart pertama itu, yang pertama itu point setup. Point setup itu berguna untuk memberikan fungsi sekali. Jadi fungsinya tuh sekali. Setelah itu ada pin mode. Pin mode itu untuk membuat pin itu tuh sebagai input atau output yang dipakai, input pull up sama output. Jadi input pull up itu untuk push button. Setelah itu ada void loop. Void loop itu fungsinya untuk berulang kali, mengulang. Jadi semua coding yang dituliskan tuh akan berulang terus sampai nggak ada hentinya nanti. Setelah itu ada integer atau int. Int nilai sama dengan digital read 10. Jadi integer itu variabel dari nilai, yaitu adalah digital read. Digital read if nilai sama dengan low. Digital read itu tuh membaca dari pin 10 yang merupakan input dari pull up tadi. Setelah itu ada if atau jika variabel nilai tadi itu sama dengan low, maka di bawahnya itu digital read, digital write. Maaf, salah. Jadi digital write itu akan menyuruh pin itu high atau low. Jika nilainya itu low, maka ketika ditekan dia akan low, maka pin 2 itu akan high. Jika push buttonnya itu tidak ditekan, else, maka pin 2 itu akan low. Begitu juga seterusnya dengan yang di bawahnya itu sama. Jadi begitu prinsip kerjanya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, ini adalah untuk rangkaian flowchart kedua. Seperti ini soalnya, dan mari kita bikin. Oke, di sini saya sudah menyiapkan komponen apa saja, yaitu Arduino, resistor ada 4 buah, push button 1 buah, dan 3 buah LED. Di sini kita menggunakan resistor 1 kilo ohm dan 330 ohm sebanyak 3 buah. Oke, yang pertama mari kita hubungkan kaki push button ini ke input 5 volt. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna merah agar itu tahu perbedaannya. Kemudian setelah itu hubungkan kaki resistor 1 kilo ohm tadi ke kaki push button. Setelah kita menghubungkan kaki push button tadi ke 5 volt, maka kita hubungkan kaki push button yang satunya ke pin bernomor 10.
Oke, setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna kuning agar bisa melihat perbedaan. Setelah menghubungkan kaki push button tadi, kita hubungkan kaki resistor ke ground. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Setelah menghubungkan kaki resistor yang pertama, kita hubungkan lagi kaki resistor ke ground dan kita ganti juga warnanya menjadi warna hitam. Untuk resistor 2 dan 3 sama, kita hubungkan ke ground juga dan kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Setelah itu kita hubungkan kaki resistor satunya lagi ke kaki katoda LED, kemudian kaki resistornya satu lagi ke katoda LED lagi, begitu seterusnya sampai 3 LED. Setelah itu hubungkan kaki anoda LED ke pin nomor 2, kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Kemudian untuk LED satunya lagi kita hubungkan ke pin bernomor 3. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Kemudian kaki anoda LED satunya lagi kita hubungkan ke pin bernomor 4. Kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Setelah selesai baru kita tulis kode program yang telah kita buat untuk flowchart tersebut.
Setelah selesai, kita klik Start Simulation. Oke, cara kerjanya yaitu ketika kita klik push buttonnya satu kali, maka LED pertama akan nyala, LED kedua dan ketiga mati. Ketika kita klik kedua kali, LED 1 mati, LED 2 nyala, LED 3 mati. Ketika kita klik lagi, LED 3 nyala, LED 1, 2 mati. Ketika kita klik push buttonnya lagi, semua LED akan mati. Jadi untuk penjelasannya yaitu default set ini ada integer, yaitu int sama dengan i sama dengan 0. I itu datanya di dalam modul disuruh 0, makanya data i pertama ini dimulai dari 0. Kita asumsikan, kita tuliskan, kita deklarasikan di situ. Terus ada const int. Const int itu supaya konstan di poin itu. Lead pertamanya kita tuliskan di kaki 2, terus ke lainnya lead 2 dan seterusnya sampai push button 10. Terus integer hasil kita tuliskan nanti, deklarasikan awal untuk kita sebutkan nanti. Point setup yang tadi untuk satu kali fungsi. Pin mode untuk menentukan pin itu input atau output, kita menggunakan input sama output. Terus void loop untuk pengulangan. Di sini pengulangan kita masuk ke hasil. Nah, hasil tadi itu pernah kita deklarasikan di atas, integer hasil. Hasil sama dengan digital read, maka dia akan membaca hasil dari pin 10 yaitu menggunakan push button. If atau jika hasil tadi sama dengan 1. Jika dia itu 1, maka di bawahnya variabel i tadi yang kita tuliskan 0, i sama dengan i plus 1. Fungsinya itu di sini ketika push button ditekan, dia akan input push button ditekan, maka datanya akan bertambah 1. Jika kita tekan push buttonnya 3 kali, datanya akan bertambah 3 kali. Di bawahnya kita tuliskan delay untuk agar kita pencet. Misalnya ya, kita pencet 2 kali, itu tuh ada waktu delaynya. Jadi nggak sekali pencet langsung nambah 3 data. Maka itu difungsikan untuk menghambat pencetan tadi. Di pencet pertama dia akan nambah 1 data.
Jangan sampai di pencet pertama dia akan menambah 2 atau 3 data itu. Itu fungsi delay di sini. Terus kita tutup. Terus kita balik ke switch. Switch di sini variabel apa yang mau kita masukin pernyataannya. Switch I jika 1. Bawahnya ada case 1, 2, 3. Misal case 1. Dari case 1 tadi, bagaimana caranya dia itu memenuhi syarat. Case 1 kita tuliskan data sama dengan 1, dimana ketika push button ditekan 1, maka case 1 akan hidup, yaitu digital rate-nya high low high. Untuk case 2 kita asumsikan untuk data 2. Jadi jika push button ditekan sekali lagi, case 1 tidak akan memenuhi, maka case 2 yang akan memenuhi, sehingga case 2 yang berjalan pemrogramannya yang digunakan. Terus ketika case 3 push buttonnya ditekan sekali lagi, maka case 3 akan bergerak sehingga case 1 dan 2 tidak memenuhi. Case 3 menghidupkan LED yang ketiga. Setelah itu ada break untuk mencukupkan setiap pemrograman case. Dan terakhir ada default ini untuk formalitas, bisa dipakai maupun juga tidak. Oke, mungkin itu. Oke, mungkin sekian dan cukup penjelasan dari saya untuk flowchart yang pertama dan kedua. Apabila banyak kurangnya dan banyak yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.